Selamat datang wanita-wanita pilihan Allah. Tidak ada satu kebetulan kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu berkat yang luar biasa pada yang hadir pada malam hari ini. Dan sore hari ini kita akan diberkati oleh seorang pendeta muda ya. Christopher Cornelis Tape Heru adalah seorang desainer grafis lulusan jurusan desain komunikasi visual dari Universitas Pelita Harapan. Yang 7 tahun terakhir menuruti panggilan Tuhan untuk menjadi penginjil sepenuh waktu sambil melayani sebagai teaching pastor di GBI New Way International Church di Jakarta. Menikah dengan Lovelia Chandra Dinata tahun 2010 dan dikaruniakan 2 orang putra yaitu Dustin dan Dafar. Kepada Kak Kris kami persilakan. Terima kasih. Shalom semua. Thank you buat kehormatan ini. Senang banget dapat kepercayaan ya. Saudara, saya percaya setiap kali saya bisa membagikan isi hati Tuhan, saya mengingat bahwa saya sebenarnya gak kompeten. Ya, saya gak layak tapi dilayakkan sama Tuhan. Saya gak mampu tapi dimampukan sama Tuhan. Dan di mana 2 atau 3 orang berkumpul mencari Tuhan, Tuhan pasti hadir. Dan makanya saya ada di sini jauh-jauh karena saya percaya Tuhan akan menjawab rasa haus dan lapar akan kebenaran dari Anda semua. Thank you. Dapat salam dari istriku yang juga melayani dia megang pelayanan wanita di gereja kami. Ya, punya persekutuan serupa tapi versi online. Namanya Blessed Sisters itu julukannya. Disebutnya Lady Discipleship, pemuritan buat perempuan. Dan kegiatannya ada aja tiap hari. Kalau laki-laki cuman hari Minggu doang. Laki-laki saya yang pimpin, gak terlalu rame. Ya, dari zaman Yesus disalib emang gitu ya. Tinggal cewek-cewek yang cowoknya tinggal 1 gitu kan. Emang ada yang gak berubah sampai hari ini ya. Kalau ngumpulin perempuan kayak jauh lebih gampang daripada ngumpulin laki-laki. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan dan kesempatan ini, dan waktu ini saya akan pakai manfaatin dengan baik. Saya mau bagiin satu pesan yang jadi sebuah perenungan yang personal, pribadi buat saya di sepanjang pandemi, saudara. Ya, damai di tengah badai. Ini judulnya kalau Anda ada yang suka nyatet. Kita mulai dengan ayat yang powerful yang Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Dikatakan di situ, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jadi ini Yesus mau naik ke sorga, dia bilang naik ke sorga, dan ketika ngebayangin Yesus naik ke sorga, kita bisa ngebayangin para murid pasti ngerasa kenapa mesti pergi gitu. Pasti lebih enak kalau engkau ada di sini gitu. Ya, tapi dia bilang tenang aja, saya enggak pergi meninggalkan kamu, saya akan meninggalkan kamu di sini, itu damai sejahtera. Ya, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, damai sejahteranya Yesus yang benar-benar unik. Kalau kita ingat salah satu bagian dari Alkitab adalah di mana dia bisa tertidur di tengah badai. Saudara ingat ya, ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke seberang, ke daerah Gadara, Gerasa, dan perahu yang dinaiki mereka dihajar badai, diterjang badai, tapi Yesus bisa tidur dengan tenang di tengah badai. Nah, idenya adalah itu. Apa yang membuat seorang bisa di tengah badai hidup, ya di tengah semua kekacauan, kekalutan, ketidakpastian bisa tenang seperti itu, bisa memiliki damai. Karena Yesus bilang yang ditinggalkan bagi kita itu damai sejahtera yang dia punya. Dan malam ini yang saya mau obrolin, dan mudah-mudahan saya percaya bisa memberkati kita semua, karena pertama ini memberkati saya dulu. Saya orang overthinker. Overthinker itu artinya terlalu pemikir, apa aja dipikirin, akhirnya ribet sendiri, stres sendiri. Asam lambung, tadi saya ngobrol sama ibu-ibu yang nemenin saya di belakang. Ya, saya makannya banyak pantangannya, karena asam lambungnya lumayan akut, saudara, udah sampai GERD. Ya, dan semuanya karena ini. Ya, dan tapi saya tahu kelemahan tubuh ini atau bisa jadi kelebihan, karena banyak orang bilang itu kelebihan juga. Jadinya kita banyak mikirin yang orang lain mungkin gak pikirin. Tapi bisa jadi overwhelm sendiri, capek sendiri. Ya, ini keluar dari mulut dari seorang yang gak mudah untuk tenang. Ya, banyak yang dipikirin. Dan makanya seperti saya bilang tadi, ini pertama memberkati saya dulu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus ngingetin, apa yang saya berikan sama kamu ini enggak seperti yang dunia bisa berikan.
Jadi kita nggak bisa menemukan damai sejahtera di dalam dunia. Nggak bisa. Artinya bukan dalam dunia bisa yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Bukan dari dunia, jadi kayak healing, maksudnya jalan-jalan gitu ya. Belanja atau ngapain itu nggak bisa. Kalau bisa Yesus bilang sama seperti yang dunia, tapi dunia nggak bisa berikan. Karena dunia nggak berikan, jadi senangnya adalah bagusnya apa? Karena bukan dunia yang ngasih, dunia juga nggak bisa ngambil. Saya ulang, karena bukan dunia yang ngasih, jadi dunia juga nggak bisa ngambil. Gitu ya. Dan aku berdoa kalau kita sungguh-sungguh sumber sukacita kita itu Tuhan, nggak ada yang bisa ngambil sukacita kita. Ya, kalau sukacita kita atau damai sejahtera kita berasal dari dunia ini, ketika dunia ini pada shutdown, sepanjang pandemi kan semuanya shutdown ya. Jalan-jalan nggak boleh, ngapain nggak boleh, ini nggak boleh, semuanya nggak boleh. Kebaktian aja nggak boleh sempat ya, nggak boleh di gereja yang gitu. Uring-uringan tuh kita. Tapi karena bukan dunia ini yang ngasih damai sejahtera itu, dunia nggak bisa ngambil. Ya kita bisa tetap memiliki damai di tengah badai. Dan ini yang saya mau bagiin hari ini. Damai sejahtera Yesus diberikan kepada kita. Dan apa yang Yesus berikan gak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Jadi yang lain bisa diambil tapi damai sejahtera gak bisa. Ya sehingga menghasilkan apa orang-orang yang tidak gelisah dan gentar hatinya. Jadi hatinya dipenuhi sukacita, dipenuhi ketenangan. Kita akan habisin waktu kita di Filipi 4 ayat 4-9. Tiap ayat nanti akan ada pembahasannya. Mudah-mudahan sederhana. Saya selalu diingatkan sama almarhum ayah saya. Kalau one day kamu jadi diundang sana sini untuk memberitakan firman, ya kamu harus jadi pemberita firman, bukan pengkhotbah atau pembicara. Karena kalau pengkhotbah bisa khotbahin apa aja. Pembicara bisa bicarain apa aja, tapi kamu harus jadi pemberita firman. Karena pemberita firman nggak bisa nggak beritain firman. Ya, jadi makanya saya akan stick kepada apa yang tertulis. Karena apa yang menurut Tuhan itu yang penting, benar ya. Manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan menurut saya yang penting, tapi menurut Tuhan sendiri. Nah kita akan lihat hari ini tentang damai di tengah badai. Filipi 4 ayat 4 dulu dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, dalam Tuhan. Theos. Berapa banyak dari Anda yang tahu kata antusias? Antusias atau dalam bahasa Inggris enthusiasm berasal dari ide ini. Dari theos. Di dalam Tuhan. Jadi ternyata orang hanya bisa bersemangat dan antusias ketika dia di dalam Tuhan. Ya. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Semua kita tahu kita harus bersukacita senantiasa. Kapanpun itu harus tetap bisa bersukacita. Pertanyaannya gimana Pak caranya? Saya juga pengennya gitu. Enggak, siapa yang mau galau gitu kan. Siapa yang mau bersungut-sungut. Semua juga pengennya bersukacita. Tapi gimana caranya kita bisa bersukacita senantiasa setiap waktu dalam segala keadaan. Kuncinya ada di mana? Dalam Tuhan. Ya, kalau orang baru bisa bersukacita ketika dia lagi punya duit, berarti nampaknya sumber sukacita dia bukan Tuhan tapi duit. Ya, kalau bisa bersukacita ketika semuanya baik-baik saja, berarti sukacitanya bukan Tuhan, tapi kondisi yang baik-baik saja. Benar ya? Kuncinya gimana? Biar bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya bersukacita adalah sebuah perintah. Ayat 5 bilang gini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Maksudnya apa? Ya, dalam bahasa aslinya ada nuansa seperti ini saudara. Hendaklah kalau engkau bersukacita, oke, itu menghasilkan kebaikan, ya perbuatan baik yang bisa dinikmatin orang. Ayah saya selalu bilang, ungkapan syukur yang paling berarti bentuknya bukan ucapan, tapi pemberian. Makanya Indonesia lumayan dikenal sebagai orang-orang yang sering syukuran. Bukan syukurin ya, itu lain lagi. Ya, syukuran. Ya kan? Selalu ada aja tiba-tiba kayak, wah lagi apa nih Mbak? Iya nih anak saya baru manten kemarin kan gitu. Pasti ada aja syukuran. Ya, biar kalau kita bersyukur, hati kita limpah dengan syukur, biar itu bisa dinikmatin orang karena itu bisa jadi kesaksian. Tuhan sudah dekat maksudnya apa? Waktu kita untuk bersaksi semakin tipis. Kita bisa jadi berkat dengan cara kalau kita bersyukur diungkapkan. Dan bentuknya harus menghasilkan kebaikan. Makanya biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang, bisa dinikmatin sama semua orang. Ya jangan untuk kalangan sendiri gitu, jangan ya.
Kalau kita bersyukur, pastikan orang lain tahu kita bersyukur dan diberkati gara-gara kita bersyukur. Nah, karena itu bisa jadi kesaksian buat bisa bawa orang kepada Yesus. Ya, Tuhan sudah dekat, kesempatan kamu untuk bersyukur dan bersaksi itu semakin menipis. Ya, jadi pakai setiap kesempatan untuk syukuran. Ya, karena orang biasa dimenangin dari sana justru. Ya, orang jadi Kristen bukan gara-gara kalah debat. Tapi karena dikasihi. Dia bisa merasakan cinta yang kita terima dari Tuhan, bisa kita salurkan kepada mereka. Orang itu berubah karena disayang. Ya, saya produk salah satunya. Anda dan saya pasti sama. Kita ada di sini karena kita tahu Tuhan sayang banget sama kita, maka kita ada di sini. Bukan karena kalah debat, bukan. Ya. Ayat berikutnya, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sebuah larangan nih. Tapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu atau kerinduan hatimu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Kuncinya ada di situ, maka lagu tadi tuh bagus tuh. Ya, saat bersyukur Tuhan berkah. Kuncinya adalah di situ. Tapi gini, orang yang uring-uringan gak punya damai sejahtera, gimana caranya berdoanya bisa bersyukur? Yang ada doanya malah demo. Doanya malah marah-marah. Karena apa? Dipenuhi kekhawatiran. Dipenuhi kekecewaan. Sepanjang pandemi jujur semua kita ngalamin ini. Kita kehilangan orang-orang yang paling kita kasihi. Dipanggil Tuhan. Saya kehilangan ayah saya, kehilangan sahabat baik saya. Ya, 2 tahun berturut-turut, 2020 ayah saya meninggal, 2021 sahabat baik saya meninggal namanya Raditya Olowan, baru umur belum 37. Istrinya udah jadi janda di umur 33, anaknya 4. Meninggalkan penggembalaan yang isinya anak muda semua. Anaknya bahkan yang keempat berkebutuhan khusus pula. Saya marah sama Tuhan. Bisa gak kita berdoa sambil marah-marah? Bisa, tapi gak ngasilin apa-apa. Karena kuncinya di mana? Dengan apa? Ucapan syukur. Makanya hatinya harus limpah dengan syukur dulu. Pertanyaannya adalah balik lagi, gimana caranya Pak bisa tetap bersyukur di tengah keadaan yang lagi seperti ini? Ucapan syukur kita harus alasannya bukan dunia ini. Kenapa seorang Kristen bersyukur? Utamanya, kenapa? Karena Yesus mati buat saya. Benar gak? Itu alasan yang dunia ini gak punya. Agama dunia punya, banyak. Juru selamat gak punya, kita doang yang punya. Makanya kita bersyukurnya karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Ucapan syukur karena itu gak bisa diganggu sama yang lain. Karena bukan dunia yang ngasih, makanya dunia gak bisa ngambil. Ya malam ini kita harus kembali introspeksi. Siapa alasan kita bersyukur? Bukan apa dan bukan juga kenapa, tapi siapa. Saya ulang, bukan apa dan bukan juga kenapa kita bersyukur, tapi siapa alasan kita bersyukur. Kalau alasannya Tuhan, kita akan bisa bersyukur setiap waktu. Ya. Jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah. Jadi kalau nggak mau khawatir sebenarnya justru diobrolin. Makanya kita kalau curhat biasanya ada kelegaan tersendiri walaupun belum ada solusi. Cuman udah diceritain. Ya menurut para psikolog selalu bilangnya kayak gitu. Kadang kita sediain kuping buat ngedenger aja. Orang tuh kalau udah didengerin, belum dikasih nasihat, 50% bebannya udah hilang. Ya dan teman curhat paling asik tentunya ya Tuhan. Kenapa? Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Oh ya. Ya. Nyatakanlah dalam segala hal kerinduan hatimu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Berdoa itu kuncinya. Ngobrol sama Tuhan. Nyatakan semua yang kamu rindukan atau yang kamu khawatirkan. Obrolin. Ya dengan apa? Kuncinya ucapan syukur. Hatinya tetap bersyukur karena Tuhan apapun yang terjadi engkau tetap baik. Kan gitu. God is good all the time. And all the time. God is good. Itu yang bikin kita bersyukur terus karena dia. Karena apa yang dia lakukan buat kita. Kristus. Sehingga ini yang terjadi di ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Hati dan pikiran yang umumnya kekhawatiran dipenuhi di sini dan juga memenuhi sini nanti. Ketakutan kita apapun itu. Ya. Memenuhi sini terus kemari. Ya kalau di sini bikin pusing, kalau udah kemari jadi berhala.
Saudara pernah renungin nggak? Matius 6 ayat 77, kita tahu, Matius 6 ayat 33 tahu ayatnya ya. Dia bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Dalam hidup semuanya, apapun dan siapapun selain Yesus itu tambahan. Ayatnya konteksnya tentang apa? Ingat perikopnya? Hal kekhawatiran. Ingat gak? Makanya abis ayat itu 34, 35-nya bilang apa? Jangan khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukup untuk sehari. Apa koneksinya? Artinya gini, kenapa kita khawatir? Karena ada segalanya yang lain dalam hidup ini selain Tuhan. Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang utama. Yang lainnya tambahan. Ketika yang tambahan jadi utama, yang utama terbengkalai, kita khawatir. Ya kan? Ada beberapa orang yang memberhalakan pasangan hidupnya. Jadi ketika dipanggil pulang sama Tuhan, udah habis hidupnya. Berasa kayak saya mati aja lah, kayak gitu. Ada yang gitu. Karena buat dia pasangan hidupnya itu segalanya. Padahal gak boleh, yang segalanya tetap Tuhan. Pasangan hidupnya bonus. Anak-anaknya bonus. Karirnya bonus, semuanya bonus. Semuanya yang lain, pelayanannya bonus semua. Ya ketika kita mengutamakan yang tambahan, kita khawatir. Ya makanya Tuhan bilang jangan khawatir. Apakah dengan khawatir kamu bisa tambahkan hidupmu sedikit saja? Ya artinya bukan gak boleh khawatir, tapi untuk apa khawatir? Kalau khawatir gak ada faedahnya, buat apa? Kamu gak bisa ngubah apa-apa dengan khawatir. Ya, ada banyak hal yang gak bisa dipegang sama dan dikontrol, dikendalikan sama kamu. Lepaskan itu dan biarkan dia yang mengontrolnya. Saya selalu mengingatkan diri saya sebagai orang yang pemikir, yang akhirnya capek sendiri. Saya selalu mengingatkan diri saya mengkhotbahkan satu khotbah ini. Things most of the times goes out of your hand. Banyak hal yang di luar kendali kita. But things never goes out of his hand. Gak ada yang di luar kendalinya Tuhan. Saya terus khotbahin itu buat diri saya sendiri. Sehingga saya gak dipenuhi kekhawatiran. Walaupun banyak hal yang bisa dikhawatirkan, benar ya? Banyak hal yang bisa dikhawatirin. Tapi gak perlu. Ya, yang di luar kendali kita tetap ada di kendalinya Tuhan. Itulah enaknya ketika hidup kita ini di dalam Tuhan. Itu enaknya. Dalam bahasa gini, kalau kita dalam Tuhan ketika kita jatuh pun kita jatuh ke pelukannya Tuhan, gak kemana-mana. Ya, ketika jatuh tidak dibiarkan tergeletak, lagu lama tuh. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bahkan ada penggambaran lebih romantis lagi. When we fall as a Christian, we fall in love. Lucu ya? Ketika kita jatuh sebagai orang Kristen, kita jatuh kayak orang jatuh cinta sebenarnya. Kita menyadari Tuhan tangkap kita. Ya, dia tetap tuntun, dia pimpin langkah kita. Ingat, tuntun, bukan tuntut. Orang yang religius nggak nyampe ke sana. Tapi orang yang menyadari bahwa kekristenan lebih dari cuma sekedar agama, tapi ini relationship, hubungan. Kita sadar bahwa kita bukan dituntut, tapi dituntun. Beda ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Gini, di tengah pandemi ketika semuanya kehilangan, semuanya kesulitan, semuanya terimbas, semuanya. Anak-anak Tuhan tetap beribadah, tetap bisa bersyukur, tetap memutuskan untuk bantuin orang padahal sendirinya juga lagi susah. Kenapa? Karena kita punya apa? Damai sejahtera yang melampaui akal. Kalau orang biasa ngelihat kita dan gak tahu kenapa kita melakukan yang kita lakukan, mereka akan pikir kita udah mulai losing our minds. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah itu melampaui akal. Orang dunia akan lihat kita kayak orang-orang yang udah mulai kena mental. Wah, ini stres nih orang nih. Dia aja lagi susah malah bantuin orang. Loh, kita enggak stres. Kita dipenuhi sukacita sorga. Makanya selama masih bisa bantuin orang, kita pasti bantuin orang. Ya, orang pada mundur dari Tuhan, kita justru malah makin dekat sama Tuhan. Kita tetap beribadah, walaupun bahkan lagi dilarang ketemuan di gereja, kita tetap bikin. Apa aja kita pakai, Zoom, Google Meet, ada yang pakai WhatsApp, video call, ada apa aja dipakai. Yang penting tetap bisa beribadah. Orang bilang kita kena mental, enggak, kita enggak kena mental. Kita punya apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang menurut orang itu sebuah kegilaan, menurut kita ini satu respon yang wajar. Kenapa? Karena saya dipenuhi ucapan syukur. Hatiku
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik apa? Selamanya. Dan yang kita lakukan adalah apa? Ku bawa korban syukur. Ini ucapan syukur, ungkapan syukur kita. Ingat yang tadi saya bilang, apa yang ayah saya bilang. Ya dia bilang ungkapan syukur yang paling berarti bentuknya pemberian. Kalau lu bersyukur, lu berikan sesuatu kepada siapapun. Dan itu bisa jadi kesaksian buat orang. Bahkan pas lagi susah. Ketika lagi kehilangan orang-orang yang dikasihi, sangat normal untuk kita kehilangan semangat untuk melayani. Karena kita pikir nggak adil Tuhan, kenapa engkau panggil dia? Kenapa engkau ambil yang berharga buat saya? Tapi adalah sebuah respon yang sangat Kristen ketika kita malah justru malah makin semangat melayani. Malah hidupnya malah makin bukan buat diri sendiri. Ya, pelayanan yang Tuhan bawa istri saya bentuk yang namanya Blessed Lady Discipleship tadi dibentuk sepanjang pandemi. Ketika lagi sulit, lagi susah segala macam, akhirnya apa kita memutuskan untuk yaudah kita menjadi berkat. Kita gak mau hidup buat diri kita sendiri. Dan itu ternyata yang menjaga apa? Sukacita kita. Kuncinya ada di situ. Jangan hidup buat dirimu sendiri. Semakin kita dipenuhi dengan semua kekhawatiran kita, rusak, kita makin rusak. Tapi semakin kita hidupnya bukan buat diri sendiri, kita makin justrunya malah makin hidup. Yesus bilang gitu kan, barang siapa kehilangan hidupnya karena aku dan karena Injil, dia justru memperolehnya. Tapi barang siapa mempertahankan hidupnya, justru kehilangan. Paradoks. Kalau nggak dilaksanakan saudari-saudariku, kita akan bingung sendiri. Ini konsepnya gimana ya? Enggak, jangan dibingungin, jalanin. Cobain deh. Ya, bahkan Albert Einstein, sekaliber Albert Einstein pernah menulis seperti ini. Hidup yang paling berarti adalah hidup yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Dan ini kita gak akan pernah rasakan kuasanya sampai kita lakukan. Berapa kita berpikir firman itu berkuasa hanya ketika dipercaya. Sebenarnya enggak, itu baru setengah kuasanya. Firman itu berkuasa ketika kita lakukan. Makanya ciri-ciri orang yang percaya, orang itu taat. Ketika kita taat, kita rasakan kuasa firman itu sepenuhnya dalam hidup kita. Ya. Yang kita miliki sekali lagi damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Membuat kita bisa tetap tenang di tengah badai. Gini, masuk akal nggak saudara? Kapal kena badai tapi dia tidur. Nggak masuk akal. Benar nggak? Guru, sampai dibangunin, tetap tidur. Gimana juga? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, terus dia bangun. Kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang kita. Kita, maksudnya gimana? Ya, lu aja sendiri sama teman-teman lu yang gak percaya. Kalau saya jadi Yesus, saya ngomong gitu. Tapi enggak, Yesus gak ngomong gitu. Ya, Yesus langsung ngapain? Diam dan tenanglah, itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Menarik adalah apa? Yang bangunin Yesus siapa? Angin dan danau? Atau Petrus? Jadi yang disuruh diam siapa? Pernah ngerenungin gak? Yang disuruh diam siapa? Yang ngebangunin lah. Yang gangguin tidurnya siapa? Bener gak? Kenapa Yesus bisa tertidur? Karena Yesus percaya sepenuhnya kehendak Bapa pasti terjadi. Marilah kita kemana? Ke seberang. Ya, selain pelayanan buat perempuan yang istri saya buat, saya bikin yang buat laki-laki, kami juga melayani untuk pasutri. Ya, via Zoom juga, semua orang bisa ikut. Setiap 9:30 malam hari Jumat. Udah tinggal tidur tapi kita gak biarkan diri kita tidur doang, kita punya fellowship, punya quality time, namanya komunitas itu. Ya, kita punya pandangan sederhana, kalau Tuhan bilang kaya miskin sakit sehat susah senang sampai maut memisahkan, oke, kita akan setia sampai Tuhan datang, sampai Tuhan yang memisahkan sendiri, kita percaya kebenaran itu. Kasarnya gambarannya kayak gini, kalau Tuhan bilang marilah kita seberang, artinya kita akan kemana? Ke seberang. Apapun yang terjadi di tengah jalan gak akan menghalangi kita untuk kemana? Ke seberang. Buat kami, buat aku dan istri, pandangan kita sama. Pernikahan Kristen itu makin lama makin manis kayak anggur. Bukan makin lama makin sepet. Dan pernikahan dunia kan kebalik ya. Awal dulu masih, wah baru awal-awal married, wah kayak wah. Gitu. Lama-lama makin sepet. Enggak, kita kayak anggur, makin tua makin manis. Makin mahal juga. Kita pegang itu.
Artinya apapun yang terjadi di tengah jalan nggak mesti membuat kita berhenti. Kalau berhenti berarti kita nggak percaya. Maka kenapa Yesus tenang? Karena apa? Marilah kita ke seberang, artinya kita akan sampai ke seberang walaupun di tengah ada badai. Maka dia tidur. Kalau kasarnya kalaupun dia tetap tidur, murid-muridnya bisa ikut tenang bareng dia, tetap nyampe. Nggak akan kenapa-napa. Di mana kepercayaanmu kata Yesus? Where is your faith in me? Apakah kita akan mati tenggelam di tengah danau ketika saya bilang kita akan ke seberang? Enggak. Makanya apa? Saya bilang sama semua teman-teman komunitas pasutri saya, percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang begitu, artinya begitu. Apapun yang terjadi di tengah jalan, jangan buat kita berhenti. Kita harus percaya. Visinya, maksudnya, hatinya. Janjinya, kita pegang janjinya kalau bahasa Kristen itu gitu ya. Jadi jangan nyerah di tengah jalan. Damai sejahtera itu yang melampaui segala akal, nggak masuk akal untuk bisa tidur tenang di tengah badai. Tapi emang damai sejahtera itu yang dikasih buat kita yang melampaui segala akal. Yang nggak masuk akal bukan nonsens, tapi di atas akal. Kalau ada natural itu namanya supra natural. Ya, itu yang membedakan kita. Sekali lagi kita punya damai sejahteranya Yesus sendiri yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus artinya memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus. Hanya dengan demikian kita bisa tenang di tengah badai. Kita mikirin apa yang Yesus pikirkan. Dan kita pikirkan Yesus lebih tepatnya. Berlaku ketika bahkan lagi dalam hubungan suami istri ada aja konflik pasti ya. Ketika konflik udah memanas, dua-duanya udah mulai egois, kita hanya bisa berhenti berantem, berhenti berargumen hebat panas ketika kita mengingat ini bukan tentang saya. Ada satu pribadi yang mesti kita hargai kehadirannya. Kalau semuanya mikirin dirinya sendiri, berantem, cerai malah. Pasti. Tapi ketika kita mengingat ada pribadi yang terutama dalam pernikahan kita. Yesus. Kita mulai ngereda sendiri langsung kayak waduh mestinya gak gini nih. Tuhan gak pengennya begini. Ya kan? Emang Tuhan pengen kita berantem? Enggak. Tuhan pengen kita berpisah? Tentu tidak. Makanya dia benci perceraian. Karena itu bukan idenya dia. Dia maunya kita apa? Tetap selamanya setia. Apapun yang terjadi. Hanya bisa berhenti ketika kita mengalihkan fokus kita dari diri sendiri. Bahkan lebih dari cuma tentang kita. Mengalihkan kepada siapa? Tuhan. Saya sebut Tuhan adalah pribadi pertama. Bukan orang ketiga. Orang ketiga namanya selingkuhan. Orang suka gitu. Dalam pernikahan Kristen itu ada 3 pribadi. Melibatkan 3 pribadi. Anda, pasangan Anda, ya suami atau istri Anda dan Tuhan. Oh jadi Tuhan orang ketiga dong. Dia bukan orang ketiga, dia pribadi pertama justru. Harusnya dia dulu yang disebut. Di Tuhan, baru suami dan istri. Dia bukan orang ketiga, dia pribadi pertama. Makanya ayatnya bilang apa? Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bukan tidak bisa. Artinya walaupun gak boleh orang suka maksa, makanya tetap terjadi. Gak boleh sebenarnya. Yang dipersatukan siapa? Tuhan. Berarti yang duluan ada di situ siapa? Tuhan. Sama seperti pembukaan firman Tuhan Alkitab. Pada mulanya Allah. Selalu dimulai dari dia. Ya kita bangun di atas dia, semuanya. Makanya apa? Karena dimulai dari dia harus kembali kepada dia. Ketika kita udah terlalu butek dengan semua kekhawatiran, dengan semua kekalutan, dengan semua masalah, kita harus balik ke yang utamanya. Sadarkan, oh yang utamanya dia. Ketika kita bisa ke situ, ada ketenangan yang melampaui segala akal itu damai sejahtera. Ya, memenuhi hati dan pikiran kita, membawa kita fokus kepada dia, kepada Tuhan. Ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Think about, menurutku bukan it, tapi think about him. Benar gak? Karena Yesuslah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Yesus yang termanis buat jiwaku. Benar ya? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Itu satu lagu favorit mama saya ketika papa saya meninggal. Penting untuk mengingatkan walaupun udah tinggal sendiri, bukan berarti sendirian. Ada satu yang gak pernah tinggalin kita. Ada satu yang datang dan tinggal, bukan datang dan pergi. Ya, benar ya. Segala sesuatu selain Tuhan, apapun dan siapapun cuma datang dan pergi. Cuman Yesus yang datang dan tinggal. Mama saya nyanyi lagu gitu. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Ada yang masih jomblo di sini? Waktuku. Ya kan? Dia selalu, tenang aja ya, jomblo tidak dosa, teman-teman ya. Makanya jangan sendirian, harus ada komunitas. Saudara mesti ingat pertama kali Hawa diciptain buat Adam, itu bukan buat jadi jodohnya. Jadi jangan memberhalakan pasangan hidup. Ingat Tuhan Yesus pernah ngomong sama perempuan di sumur, perempuan Samaria, ingat. Disuruh panggil suaminya, mana suamimu? Panggil sini, gak punya. Dia udah pernah 5 kali membina hubungan, yang kelima bukan suaminya pula. Makanya dia keluar ambil airnya siang-siang. Kenapa? Kalau pagi-pagi kelar sama ibu-ibu yang lain, dipukulin. Dia pelakor, makanya keluar siang-siang. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau lu minum air ini lu bakal haus lagi. Artinya apa? Jiwamu gak akan bisa diisi kekosongannya sama manusia. Jangan berhalakan pasangan hidup. Enggak. Ya, tapi saya punya air yang kalau kamu minum, kamu bukan hanya akan dipuaskan, tapi kamu akan jadi seperti mata air. Dan Yesus lagi bicara tentang siapa? Dirinya sendiri. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Makanya firman Tuhan dengan jelas bilang, dia lagi membawa kita untuk fokus sama dia. Ya kalau saudara rendungin, ini yang pandemi bantu kita untuk mengarah ke situ. Kita dikondisikan bahasanya gitu. Kenapa Tuhan izinkan pandemi? Karena dia pengen kita dikondisikan sehingga kita memalihkan pandangan kita dari dunia ini kepada dia. Sekali lagi, ya dari dunia ini kepada dia. Ingat apa yang Ayub katakan ketika dia telah melalui semua, bahkan lagi di tengah semua penderitaan itu. Dia punya anak 10 mati semua. Satu hari ketimpa rumah. Dia punya kekayaan semuanya sirna. Ternaknya lepas semua, ladangnya terbakar semua. Disisain istrinya, si perempuan gila itu. Kok gitu Pak? Ayub yang ngomong. Bicaramu seperti perempuan gila. Kalau gue jadi Ayub, gue yang jadi gila. Gue bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa yang ini yang disisain? Ini aja yang diambil, kenapa ya? Kenapa ini yang disisain? Yang lain kenapa diambil? Kenapa ini aja ambil gitu loh. Disisain gila pula. Bayangin Ayub nyembah Tuhan tetap tabah. Istri bilang gini, hah lu masih mau nyembah Tuhan juga Ayub? Yaudah gini nyembah Tuhan terus lu mati aja gimana? Parah banget tuh cewek. Tapi gini pas semuanya baik-baik saja kan gak kelihatan, bener gak? Ayub orang yang saleh. Orang saleh kan jadi sama yang soleha, bener gak? Itu kan versi feminin dari saleh. Gak mungkin dia sembarang jadi sama siapa aja dong. Orang saleh. Pasti istrinya soleha kan. Ya dong kalau di GBI mungkin dia ketua WBI. Mungkin. Wanita Betel Indonesia. Minimal. Ya dong ketua persekutuan ibu-ibu. Tapi ketika semuanya baik-baik saja. Ketika yang gak enak diizinkan terjadi. Aslinya keluar sebenarnya aku adalah. Kan gitu. Perempuan gila kan gitu. Ada di Alkitab kok. Ayub yang bilang bicaramu seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan tapi ketika ada yang gak enak diizinkan terjadi, kita marah sama dia, kita tinggalin dia. Saudara yang ditegur istrinya Ayub tapi yang tersinggung saya. Pas saya baca gue dong perempuan gila. Gue cuma bisa bersyukur ketika semua baik-baik saja. Bener gak? Ketika mulai ada yang gak enak diizinkan terjadi, kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan sebenarnya baik gak sih? Kalau baik kenapa gini? Tuhan sebenarnya ada gak sih? Kalau ada kenapa gini? Tuhan sebenarnya sayang gak sih? Kalau sayang kenapa gini? Lah gue dong perempuan gila. Saya jadi introspeksi sendiri. Tapi menarik adalah apa? Ayub bukannya gak diproses, berat prosesnya. Puluhan pasal saudara. Sampai di akhirnya di pasal terakhir, di pasal 42. Dia ngomong gini, selama ini
Ketika semuanya masih baik-baik saja, saya hanya banyak mendengar tentang-Mu Tuhan dari orang lain. Dari khotbah orang, dari kesaksian orang. Tapi ketika setelah semuanya ini terjadi, artinya ketika saya udah mulai kehilangan semua yang saya banggakan, saya kasihi, saya anggap terpenting, ya sekarang mata saya memandang Engkau. Now I see you. Saudara, pandemi ini diizinkan terjadi karena ada tujuan ilahi di baliknya. Untuk ngebantu kita memindahkan perhatian kita dari yang sementara kepada yang kekal. Kalau enggak kita nggak akan pernah menyadari siapa yang kita punya, atau lebih tepatnya siapa yang memiliki kita. Tuhan. Kita sibuk sama apapun yang datang dan pergi, kita lupain yang datang dan tinggal. Mari masuk hatiku ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku ya Yesus. Yang datang dan tinggal dalam hidup Anda cuma Yesus. Yang lain datang dan pergi. Makanya jangan taruh pengharapanmu di yang datang dan pergi. Pikirkan dia. Roma 8 ayat 35, ayat 37 sampai 39. Makanya Rasul Paulus dengan berani sampai bisa bilang kayak gini. Di bawah perikop kalau Anda baca Alkitab Anda atau Alkitab elektroniknya juga ada judulnya. Keyakinan iman. Benar gak? Itu judulnya. Siapakah yang akan atau yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, duka, kecewa, kematian, apalagi kemiskinan atau bahkan mungkin kekayaan. Ada gak yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan? Harusnya gak ada. Tapi dalam semuanya itu ayat 37. Dalam semuanya itu artinya kita ngalamin, bukan gak ngalamin saudara. Pandemi, awal pandemi yang terkenal ayat langsung naik daun Mazmur 91. Benar gak? Walau 1000 rebah di sisi, kita gak bakal kena. Kena saya. Bete gak? Bete lah. Gitu. Kapal goyang kapten kan gitu. Katanya semuanya kena, kita gak kena juga. Satu gereja malah saya ketularin COVID. Bener, saya yang kena duluan. Satu rumah saya tularin, syuting lah kita rame-rame. Semuanya kena, sampai gembala-gembala. Pendeta bukan bawa berkat, malah bawa penyakit. Kalau saya yang paling sering mondar-mandir. Itu baru pertama di awal tahun saya mulai buka jadwal saya untuk keluar loh. Langsung kena COVID. Bisa gak? Gak semangat pelayanan? Bisa gak? Bisa gak langsung jadi parno, malas pelayanan? Bisa gak? Bisa. Tapi bukan itu kan maksudnya Tuhan izinkan saya kena. Biar saya bisa ngalamin apa yang saya khotbahin, bukan cuma khotbahin, bener ya. Apa artinya di momen kayak gitu ketika kita kayaknya gak bisa ngerasain apa-apa, lagi uring-uring, lagi sakit, lagi apa, kita tetap bisa bersyukur gak? Tetap bisa punya damai gak di tengah badai? Ya kan? Yang paling asik dari jadi pemberita firman adalah Tuhan akan izinkan kita juga mengalami apa yang kita ngomongin. Kalau enggak semuanya cuma teori, bener ya? Kalau enggak kita enggak akan bisa ngelihat Tuhan, cuma banyak dengar tentang Tuhan dari siapa? Dari orang lain. Tapi sekarang mataku memandang Engkau, kata Ayub. Tapi dalam semuanya itu, ketika kita juga ngalamin apa yang dunia alami, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh apa? Oleh siapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi His love trumps. Ya, cintanya mengalahkan semua. Potensi untuk kecewa, untuk sedih, untuk marah, untuk ilfil. Cintanya itu lebih besar sehingga kita gak bisa tinggalin Dia. Kita gak bisa pergi dari Dia, bahasanya gak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Apa yang buat kita gak bisa terpisah dari Dia? Cintanya. Ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan dipilih tahun 2024. Ya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang dibuktikan dalam siapa? Kristus. Pengorbanannya membuktikan bahwa Tuhan bukan hanya ada
tapi dia mengasihi kita, bahkan lebih dari itu dia terlalu mengasihi kita. For God so loved the world. Anda bukan hanya dikasihi tapi sangat dikasihi atau terlalu dikasihi. Katakan bersama saya, terlalu. Jangan lupa loh. Soalnya kadang ketika kita disia-siain sama orang-orang yang kita kasihi, ada juga loh, ada momen kayak gitu loh, kita ngerasa kayak disampahin aja. Jangan pernah lupa ada yang mengasihi kita, terus mengasihi kita, tetap mengasihi kita, gak pernah berubah cintanya. Jadi kita gak nyari pengakuan dari yang lain-lain. Saudara, orang kalau kurang kasih sayang, dia akan gak bisa mengasihi sepenuhnya karena dia aja gak punya, dia aja kurang. Dan semua kita sampai level tertentu pasti kurang kasih sayang. Yang bisa memenuhi cinta yang kita perlukan adalah Tuhan, sang cinta itu sendiri. Ya, orang bisa berasal dari keluarga broken home, tapi ketika Yesus sudah hadir di hidupnya, dia penuh dengan cinta, dia bisa membagikan cinta. Ingat, kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau bukan hanya gak akan haus lagi, tapi engkau akan jadi seperti mata air. Ya, perempuan yang tadinya pelakor jadi proklamator, saudara, di hari yang sama, dia bawa satu kota kepada Yesus di hari yang sama. Dan itu yang akan terjadi ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kita. That's what happens. Kita bukan hanya memiliki ketenangan, tapi kita bisa bawa orang lain untuk juga tenang. It's okay, it's okay. Tuhan masih pegang kendali, it's okay. Ngomongnya dengan air mata karena juga gak mudah sebenarnya. Bukan gampang buat saya, bukan gampang buat kamu. Tapi indah, gak mudah, gak ada yang bilang mudah. Indah kenapa? Karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia gak tinggalin kita. Dia gak datang dan pergi ke yang lain. Dia masih di sini. Dia selalu di sini. Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saudara, kalau ingat semuanya itu diizinkan, artinya Tuhan itu masih pegang kendali. Cuman kadang kita suka gak terima, kenapa Tuhan kau izinkan itu, kita gak terimanya yang itu. Padahal tahu Roma 8 ayat 28, benar ya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti bicara yang enak doang atau termasuk yang gak enak? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan. Buat siapa? Buat semua orang? Enggak. Buat mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Maka Rasul Paulus bisa dengan berani bilang gitu, enggak ada yang bisa pisahin saya. Entah penderitaan, entah kesakitan, kesiksaan, kemiskinan, duka cita, kecewa, gak ada yang bisa pisahin saya. Ayat 9 dari Filipi 4, ayat terakhir kita. Ada sukacita? Soalnya terakhir. Saudara, saya penggemar konser. Saya ngerasa kebaktian seringkali kayak konser ya rasanya. Perbedaan kebaktian sama konser cuma satu. Penghargaan kepada kata yang terakhir. Sangat berbeda. Kalau lagi nonton konser, kalau ada siapanya di atas bilang, this is our last song. Ini lagu kami yang terakhir. Semuanya protes langsung. Ya jangan dong. No. Satu lagu lagi kan gitu. Ada yang bilang, satu album lagi. Wah parah banget, satu album lagi bilang dari awal dong konser. Sekarang udah turun aja masih di demo. We want more. Bener gak? Itu konser. Tapi kalau kebaktian kebalik. Kalau pendeta ngomong terakhir semuanya langsung kayak, dari tadi dong. Gitu. Lama banget tuh si jenggot kan gitu. Ayolah. Ketawa, bertobat lah. Masa ketawa. Ya dong, harusnya kan kita gak pengen ini cepat berlalu. Setuju gak? Ya kan? Kemesraan ini ke bawah. Janganlah cepat berlalu. Bener gak? Gak pengen buru-buru harusnya. Dan aku berdoa biar kita bisa lebih nikmatin lagi momen kita sama Tuhan. Yang bikin kita dipenuhi kekhawatiran karena setiap kali kita lagi duduk di bawah kaki Tuhan, kita pengennya buru-buru beres. Bahkan lagi dalam penderitaan, kesusahan, kita pengen buru-buru Tuhan angkat kita. Padahal sebenarnya di momen itu iman kita lagi di develop,
kita malah makin erat sama dia, makin belajar percaya. Karena kita gak punya pilihan lain, mau kemana emang. Saya dulu paling takut kalau orang udah mulai ngancem mau tinggalin Tuhan Yesus. Kenapa jadi saya yang takut? Dia yang mestinya takut. Kenapa jadi saya? Ya, karena saya berasa saya juru selamat soalnya. Saya lupa bukan saya juru selamat ya. Kalau sekarang ada orang ngancem-ngancem mau tinggalin Yesus, saya bilang mau kemana? Bukan saya takut, saya mesti tanyain mau kemana, emang ada yang lebih jelas dari Yesus? Yang lebih mahal banyak, yang lebih jelas gak ada, benar gak? Lu mau kemana? Ya baru saya suruh mikir sendiri udah. Jadi gak usah pusing kenapa saya jadi mikirin dia, benar gak? Ya kan, jadi pendeta itu kan profesi kedua tersetres setelah presiden. Benar. Yang istri pendeta langsung ngomong, ya benar. Yang pendeta dia yang stres saya kan gitu, malah lebih parah lagi. Istri pendeta lebih stres dari suaminya, enggak. Jadi gini, pendeta itu pekerjaan paling stres, profesi. Kalau bisa disebut profesi ya, walaupun kita sebutnya calling, bukan profesi, bukan karir, bukan ya. Ya, seorang hamba Tuhan, salah satu yang saya anggap sebagai papa rohani, Jonathan Patiasina pernah datang ke seorang psikolog dia akan menggambarkan di Australia. Papi Jo, terus dia nanya, ngobrol sama psikolog, terus psikolog bilang, what you're doing for a living, kerjanya apa, sehari-harinya kegiatannya apa, oh I'm a pastor of a church, terus dia bilang apa, oh it's easy, quit your job and you will be just fine katanya, berhenti aja pasti gak stres katanya. Paling stres kenapa? Karena kita mikirin orang yang gak mikirin dirinya sendiri, benar? Yang selingkuh dia, yang uring-uringan saya, kenapa jadi saya yang panik? Yang selingkuh dia kenapa jadi gue yang gak enak sama bininya? Lah, bener gak? Ya elah tuh orang kan gitu. Ngomong sama istriku, ya elah Mi masih aja selingkuh dah tuh orang. Kayak aduh gimana sih? Nah kenapa kita jadi yang panik kan yang selingkuh dia? Ngerti ya? Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu. Ini kuncinya. Untuk punya hidup yang tahan badai. Saya sebutnya bukan storm free tapi storm proof. Bukan bebas badai tapi anti badai. Anti badai artinya badainya gak bisa ngerusak kita. Apa? Ketika kita bukan hanya tahu firman tapi juga pelaku firman. Bangun rumah di atas dasar Kristus dan firman-Nya. Bukan masalah tahu atau nggak tahu, karena cukup tahu itu tidak cukup. Cuks tahu itu nggak cuks. Kita harus jadi apa? Pelaku firman. Makanya apa? Yang telah kamu pelajari, telah kamu terima, telah kamu dengar, dan telah kamu lihat. Ya, kita bersyukur berada di gereja yang hamba-hamba Tuhannya bukan cuma khotbah, tapi menghidupi. Sehingga kita bisa ngelihat, bukan cuma ngedengar. Benar ya? Lakukanlah itu maka, lihat, lakukanlah itu maka berarti apa? Ada satu yang mesti dilakukan, baru ada efek samping dari kita melakukan itu. Ada hasilnya, ada produknya. Lakukanlah itu, maka apa? Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ketika kita melakukan firman, kita melakukannya karena kita menghormati hadirat Tuhan. Dan di detik itu jiwa kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Bahwa Dia gak pernah tinggalin kita. Saya tutup dengan ini. Saudara, nggak ada ayatnya di depan ada quotes, tapi saya rindu semua pakai HP-nya buka 1 Petrus 5 ayat 7. Handphonenya ada Alkitab ya saudara ya. Kalau nggak ada bisa diinstal, tapi kalau nggak mau bisa dibuang. Ya karena apapun yang ada firman Tuhannya bisa bawa kita ke neraka, saudara. Ya, jadi yang masih pacaran ya, kalau pacarannya nggak, cowoknya bosan ngomongin Tuhan, mendingan cari yang lain ya. Kalau yang udah married, banyak-banyak berdoa, udah terima aja lah. Ya kan milih sendiri toh, gak ada yang maksa ya kemarin. Belajar percaya Tuhan pasti bikin mujizat. Emang, makanya mujizat pertama Yesus dibuat di mana? Pernikahan. For a reason, karena tanpa mujizat Tuhan pernikahan manusia gak akan bisa berjalan. Ingat, pendosa sama pendosa harusnya jadi kacau. Gimana caranya manusia biasa sama manusia biasa bisa jadi luar biasa. Gimana caranya air kobokan, ketemu air kobokan bisa jadi anggur yang terbaik. Kalau bukan mujizat namanya apa? Benar ya? And we need miracles. Kunci mujizat apa? Maria bilang sama semua yang di situ apa? Apapun yang dia perintahkan, apapun yang dia katakan, apapun yang dia suruh, lakukan.
1 Petrus 5 ayat 7. Dibilang gini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Jadi saya pas baca ini saya kaget, ternyata ini balik ke keputusan kita. Kekhawatiran ini bisa kita simpan atau bisa kita serahkan. Dan gak ada yang bisa paksa kita untuk menyerahkan itu. Dan kita gak akan mau menyerahkannya kepada pribadi yang kita tahu gak akan bisa ngapa-ngapain. Kenapa kita serahkan kepada Tuhan? Karena kita sadar Dia yang memelihara hidup kita. He cares for us, Dia yang memegang hidup kita. Hidup kita ada di tangannya. Jadi sekali lagi Anda bisa pegang sendiri atau bisa Anda serahkan. Pilihan ada di tangan Anda. Kalau mau punya damai di tengah badai, serahkan. Jangan diginin. Ya kita hancur karena kita megang yang bukan bagian kita. Sekali lagi saya mengingatkan diri saya bukan juru selamat. Ya, saya lepaskan bagian penyelamatan kepada Tuhan, bagian saya menginjil, bagian saya memberitakan firman, bagian saya menegur, mendoakan, bagian Tuhan yang mempertobatkan orang itu. Seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai di pertobatan saya di tahun 2008 namanya Francis Chan. Dia tulis gini, bagus banget. Ini terakhir. Tidak ada perasaan yang lebih menenangkan daripada percaya kepada kebenaran ini. Bahwa apa? Pribadi terkuat di alam semesta mengasihi, merawat, menjaga kita. Bahasa Inggrisnya adore. Saudara tahu adore artinya memuja. Seperti orang tua yang benar, yang waras pasti kalau punya anak pasti dianggap paling penting, paling segalanya, paling dilindungi, paling dijaga, paling diperhatiin, benar ya? Adores us as his own children. Ya, bahwa pribadi terkuat di alam semesta mengasihi, merawat, menjaga, melindungi kita, menganggap kita sebagai anak-anaknya sendiri. Dia bilang gak ada perasaan yang lebih menenangkan daripada ini. Nah, aku berdoa biar malam ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mestinya gak ada yang bisa pisahin kita dari kasih Tuhan. Justru pandemi malah mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya, walaupun secara jasmani semuanya makin menurun, merosot. Tapi secara rohani iman kita semakin meningkat. Ya, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi apa? Saling menasehati untuk lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya tahu Tuhan makin dekat, kenapa? Karena setelah pandemi makin banyak kebaktiannya. Dulu kebaktian paling seminggu 2 kali, kebaktian biasa, sama ada paling kebaktian kategorial seperti ini atau ada komsel, 3 kali lah. Sekarang tiap hari ada aja Zoom-nya. Bener? Ada aja, tiap hari. Artinya apa? Kita makin giat melakukannya, bener ya? Artinya apa ya? Tuhan makin dekat. Dan aku berdoa sungguh-sungguh kita terus mengingatkan diri kita. Ya, bisa kita simpan sendiri kekhawatiran atau kita bisa serahkan kepada Tuhan. Dan kita gak akan mau menyerahkan kalau kita gak percaya sama Dia. Ya, aku berdoa kita cukup percaya kepadanya sehingga kita serahkan itu. Sehingga beban kita terangkat, kita bisa menghidupi yang bagian kita kerjakan yang bagian kita, yang di luar dari kendali kita serahkan kepada Dia karena Dia tetap pegang kendali. Aku undang para pelayan musik untuk naik ke atas. Boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Terima kasih buat kehormatan nih. Ini saya berkhotbah kepada diri saya sendiri sebenarnya. Ya, lagi terlalu banyak yang bisa kita khawatirin. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan. Biar saya. Sini, serahkan kepada saya. Serahkan. Ada banyak hal yang nggak mestinya kamu pikul sendiri. Kamu nggak akan bisa. Sini. Ya, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Karena Dia memelihara hidupmu. Kita berdoa bentar yuk. Saya pribadi gak tahu pergumulan semuanya di sini apa. Pasti masing-masing punya pergumulannya sendiri. Tapi ini yang saya tahu, Tuhan yang sama masih menyertai kita dan terus menyertai kita sampai hari ini. Oleh sebab itu kita berkumpul.
Mengorbankan semua yang perlu dikorbankan karena kita tahu ini bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kita. Untuk bisa duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Maria mengambil bagian terbaik yang gak boleh diambil, kata Tuhan Yesus. Ya, Marta sibuk pelayanan, Maria di bawah kaki Yesus, tapi habis itu Maria cuci kaki Yesus pakai rambut dan minyak wangi. Artinya apa? Pelayanan gak pernah mestinya menggantikan keintiman sama Tuhan. Itu bukan pengganti. Jadi jangan cuma sibuk berkegiatan, tapi miliki keintiman sama Tuhan. Ya, kadang kekhawatiran kita membuat kita buru-buru ketika kita berdoa. Dan buru-buru amin karena mesti masak nasi atau nyuci baju atau apalah yang lain-lain yang enggak. Ya. Dan saya bersyukur Anda memilih untuk ada di bawah kaki Tuhan hari ini. Mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas. Karena ini jadi kekuatan kita apa? Kita mengingatkan diri kita bahwa pribadi terkuat di alam semesta adores us as his own children. Dari situ damai, sejahtera Allah berasal dari Dia. Dari Dia yang mengingatkan kita, hey, kamu tuh anak saya itu papamu. I will never leave nor forsake you, saya tidak akan meninggalkan atau melupakan engkau. Aku akan berserta denganmu sampai kesudahan zaman. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan, walaupun secara mata jasmani kami gak bisa melihat Tuhan. Tapi firman-Mu, suara-Mu yang sangat jelas di telinga kami hari ini meyakinkan kami bahwa Engkau ada di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Makasih Tuhan gak pernah tinggalin kami. Makasih Engkau datang dan tinggal di hidup kami dan gak pergi lagi. Makasih buat kekuatan yang Kau berikan kepada para putri-putri kerajaan sorga untuk menolong, menopang para putra-putra kerajaan sorga untuk bertanggung jawab. Makasih buat para istri, para anak, para kakak, para adik, para karyawati, para pemimpin, para ibu. Makasih Tuhan. Biar semua benih firman ditabur. Gak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami berdoa minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman. Untuk memberanikan diri kami, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami, untuk gak pegang sendiri. Untuk gak jadi terlalu perfeksionis dan memaksakan semuanya mesti sesuai sama yang kami mau. Tuhan, itu yang bikin kami jadi lebih berat hidupnya. Banyak hal yang kami gak bisa pegang tapi gak pernah di luar kendali Tuhan, gak pernah di luar dari tangan-Mu dan kami mau serahkan kepada Tuhan. Malam ini segala kekhawatiran kami, karena tahu Engkau yang memelihara hidup kami. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua yang siap mengambil langkah sederhana, langkah iman untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dan membiarkan damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita, memampukan kita berfokus hanya kepada Yesus. Semua yang setuju dengan saya dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. God bless, thank you.